Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa kegiatan kita pada sore hari ini? Belum. Di sini kita akan melaksanakan yaitu bimbingan kelompok. Apakah konseling kelompok? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Konseling kelompok merupakan suatu layanan yang diberi dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam kegiatan kelompok untuk mengentaskan masalah individu. Di sini cara pelaksanaannya yaitu teman-teman bebas mengajukan apa saja permasalahannya dengan cara yaitu tunjuk tangan terlebih dahulu. Di sini kita ada memakai asas-asas MBK. Asasnya yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan sendiri merupakan di mana materi yang kita bahas dan apa saja kegiatan kita pada sore hari ini hanya cukup kita yang tahu, tidak untuk diketahui orang lain dan di luar juga. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Kita terbuka untuk menyampaikan pendapat kita tanpa ditutupi dalam suatu apapun. Yang terakhir yaitu asas kesukarelaan. Di sini teman-teman sudah sukarela untuk datang ke sini untuk melaksanakan konseling kelompok dan sukarela untuk menyampaikan apa saja ide serta gagasan yang akan kita bahas nanti. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini kita perkenalan menggunakan rangkaian nama. Apakah teman-teman sudah bisa caranya? Bisa. Kita mulai saja ya. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Reno Julia sebagai pemimpin kelompok. Retno, perkenalkan nama saya Neni Indawati. Retno, Neni, perkenalkan nama saya Indah Sania. Retno, Neni, Indah, perkenalkan nama saya Fadlan. Retno, Neni, Indah, Fadlan, perkenalkan nama saya Elsa Melani Putri. Retno, Neni, Indah, Fadlan, Elsa, perkenalkan nama saya Ilmon. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok? Siap. Di sini teman-teman apa ada memiliki Silakan menyampaikan. disiplin? Yuk, tidak disiplin. Di sini teman-teman apakah ada yang ingin mengajukan masalah pribadinya untuk kita bahas? Ya, silakan. Jadi Bu, saya itu sering dibully Bu, atau dikata-katain di depan teman-teman. Mungkin mereka beranggapan itu main-main, tapi saya merasa itu bukan untuk dimain-mainkan, dan saya merasa orang itu perkataan mereka bikin sakit hati Bu. Jadi menurut Ibu gimana sih solusinya? Pada teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan lagi? Pada nyanyi silakan. Baiklah, sama seperti apa saya itu, entah saya merasa atau memang dibully ya, saya itu merasa bahwa salah satu teman saya itu ada yang ngerasa ke arah saya itu dibully. Dia itu bulinya seperti yang ngata-ngatain, kayak menyindir seperti itu. Teman-teman yang lain di sini terbuka ya? Sama saya juga kurangnya merasa seperti dibully, terutama dengan orang-orang terdekat. Kepada yang lain? Ya, Fadlan, silakan. Kalau saya berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau saya kurang disiplin, baik itu dalam mengerjakan tugas, dalam ibadah ataupun dalam kegiatan lain-lainnya. Seperti saya itu kan kita sebagai orang Islam harus melakukan sholat 5 waktu ya. Saya itu tidak disiplin dengan 5 waktu tersebut. Namanya juga manusia ya, tempat salah, lupa dan semuanya itu. Saya itu hanya bisa mengerjakan kadang 2, kadang 3, kadang full, kadang ya begitulah. Jadi menurut Ibu, gimana cara saya agar saya bisa disiplin dalam hal apapun dari ibadah ataupun segi yang lainnya? Ya. Ada yang terakhir, Imam. Kalau saya sih tidak memanage waktu ya,
suka membuang waktu, suka dengan dunia sendiri. Jadi kalau udah main game itu suka lupa waktu, jadi sering gak disiplin gitu kan. Rencana mau ngerjakan tugas tapi main game terus. Ya jadi jangan main terus. Baik, di sini kita ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu bullying dari Elsa, Indah sama Neni, dan yang kedua yaitu tidak disiplin dari Fadlan dan Hilmon. Yang pertama kita membahas masalah bullying. Kepada teman-teman ada yang ingin mengasih saran tentang bullying dari pertanyaan masalah teman-teman tadi? Ya, pada Fadlan silakan. Kalau menurut saya sih, kalau kita yang dibully sebagai korban, kita jangan mendengarkan apa yang mereka bicarakan atau mereka ejek ataupun mereka hina kepada kita. Jadikan saja perkataan mereka itu jadikan motivasi agar kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga kita jadi orang tersebut, oh yang aku hina kemarin, yang aku ejek kemarin ternyata nggak segitu ya, nggak kayak gitu, ternyata mereka sudah bisa merubah dirinya, ternyata mereka itu lebih hebat dari aku, sampai kita tuh menunjukkan bahwa diri kita itu mampu dan kita itu bisa. Mungkin segitu saja. Oleh teman-teman ada yang ingin menyampaikan lagi? Pak Hilmon silakan. Kalau saya sih sama yang kedua. Jadi intinya kalau dibully itu banyak faktor ya. Jadi pertama mungkin si pembuli itu orangnya iri sama yang dibully gitu. Terus juga beda pergaulan, jadi membuli orang lain biar masuk ke pergaulan mereka gitu. Jadi intinya bawa positif aja. Apa yang menjadi ejekan mereka itu jadi motivasi seperti dibilang sama Panda tadi. Terus jangan terlalu diambil hati, pikirkan positifnya saja. Intinya jadiin pelajaran dalam kehidupan dan semangat, jangan mudah untuk menyerah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Benar sekali, terhadap masalah bully ini biasanya sangat banyak ditemui di dunia luar, terutama yaitu di sekolah-sekolah. Untuk korban bully kita jangan ambil hati terhadap apa yang orang lain katakan. Biasanya orang itu mengatakan itu tanpa ia memikirkan apa sebab dan akibat terhadap pembuli. Nah, di sini pembuli yang hanya merasakan. Jadi kita sama-sama jangan ambil pikir saja. Dia berkata tanpa memikirkan, kita juga seperti itu. Kita jangan dipikirkan juga. Nanti juga kalau kita terlalu memikirkan akan berakibat buruk juga kepada diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu kita membahas masalah tidak disiplin. Apakah teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang tidak disiplin? Pada Indah, silakan. Mungkin menurut saya untuk orang yang belum disiplin pada saat ini lebih pandai-pandai mengatur waktu antara misalnya dalam bermain game, dan misalnya seperti Fadlan, jika waktunya sudah masuk untuk ibadah, ya silakan untuk ibadah, jangan ditunda-tunda seperti itu. Teman-teman yang lain, terima kasih Indah. Sama seperti Indah. Sekali untuk yang tidak disiplin, ini kebiasaan banyak ditemui juga, tidak disiplin. Yang pertama harus memanajemen waktu. Waktu sangatlah berarti. Biasanya orang tidak disiplin itu banyak orang-orang yang mager. Cuman jelaskan tidak disiplin nih, itu Manajemen waktu. untuk yang tidak disiplin, terima kasih kepada Mau kalian untuk yang tidak disiplin. Terima kasih pendapatnya Indah tadi sudah benar. Apa yang sudah dikatakan Indah, kita harus lebih bisa pandai-pandai mengatur waktu kita. Jika biasanya kita misalnya ke sekolah masuk itu jam 7.30. Nah, di bawah jam 7.30 itu kita harus sudah siap mengatur, mulai dari bangun, jangan sampai kesiangan, waktunya makan, waktunya bersiap-siap untuk alat-alat sekolah, seperti itu. Yang jelasnya kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita sendiri dan harus berkomitmen pada diri kita sendiri, kita itu harus disiplin. Terima kasih. Pembahasan pada hari ini cukup sekian. Untuk
Untuk mencairkan suasana, bagaimana kita melakukan games yaitu atau permainan. Di sini kita akan melakukan permainan tepuk semangat. Semangat mana? Aku udah bisa. Semangat Yang ini jadi dong. Semangat. Jadi lo kan. Nah, untuk salingan untuk mencairkan suasana, kita di sini saya mempunyai satu tepukan yaitu namanya tepuk semangat. 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 Jadi terima kasih kepada teman-teman. Di sini ada yang ingin menyampaikan pesan-pesan kita pada kegiatan ini. Silakan ya Pak. Menurut saya untuk kegiatan-kegiatan kedepannya diharapkan bisa materi yang dicakup dalam kegiatan akan lebih banyak lagi dan lebih bervariasi lagi dan lebih menarik lagi untuk kita bahas ke depannya. Terima kasih kepada Elsa. Kita kepada Padlan, silakan. Saya ingin menyampaikan pesan saja untuk memperbanyak lagi dan memperlama lagi permainan sehingga permainan itu bisa berjalan lebih seru dan teman-teman untuk fokus terhadap permainan ataupun materinya nanti. Sekian. Terima kasih Padlan. Kita sudah sampai di penghujung yaitu yang pertama, aku sih gue. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Alangkah baiknya kita menutup kegiatan ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, untuk perpisahan kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Sayonara.